materi hari ini, yaitu tentang hukum waris Islam yang akan dibahas oleh Ustadz Gamal. Tapi sebelumnya, Cika akan membacakan beberapa informasi seputar Ustadz kita hari ini ya. Ustadz Gamal Mahesa Juhri ini, beliau pernah bersekolah di Pondok Pesantren Al-Madinah Boyolali, Jawa Tengah. Kemudian di Pondok Pesantren di Ponegoro, Klungkung, Bali. Kemudian juga bersekolah di Idat Lugowi, Lipia, Jakarta. Beliau ini S1 jurusan Syariah di Lipia, Jakarta. Kemudian sekarang beliau menjadi dai Bali mengaji dan menjadi mahasiswa S2 di MBZ UH jurusan fikih kontemporer. Beliau ini, Ustadz Gamal ini, ahli dalam fikih. Baiklah, langsung saja kita berkenal dengan Ustadz Gamal. Assalamualaikum, Ustadz Gamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Selamat datang sebelumnya di pengajian Rabiul Khair Ustadz. Alhamdulillah bisa berkenalan dengan Ustadz semua, terutama dengan membahas materi hukum waris Islam ya Ustadz ya. Insya Allah. Silakan Ustadz, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, allazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira, mu'jizan lil insi wal jinni walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Nahmaduhu ta'ala ala tafaddulihi alaina bi kitabihi fadlan kabira. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa nusalli wa nusallimu 'alal mab'uts basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan mudhira wa ba'd. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya perkenalkan tadi sudah dikenalkan ya oleh MC bahwasanya saya Gamal. Asal saya dari Bali ya. Saya memang sudah dari kecil dari Bali. Maka itu banyak sekali pertanyaan biasanya dari orang-orang sekitar atau dari teman-teman. Emang ada orang dari kecil muslim di Bali, atau mungkin emang ada ustadz dari Bali gitu. Atau bahkan yang mungkin banyak orang yang kaget juga adalah ketika ada mahasiswa S2 jurusan agama di sini terutama ya, tapi dari Bali ya. Saya memang orang-orang banyak bertanya-tanya gitu. Tapi alhamdulillah di Bali sekarang untuk jalan dakwah sendiri sudah mulai naik ya, terutama setelah banyaknya dai-dai asli Bali yang berkuliah atau sekolah di kampus-kampus ternama, terutama kampus-kampus Islam. Dan pada saat ini saya semester 2 di kampus Muhammad bin Zayed University for Humanities yang ada di Jalan Murur sana, pada jurusan fikih kontemporer ya. Jadi kalau berbicara dengan fikih kontemporer, itu hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang baru terjadi. Tapi pada saat ini kita akan membahas tentang hukum waris Islam secara umum ya. Jadi bagaimana waris itu, kemudian maknanya waris sendiri itu apa, kemudian apa syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan siapa saja yang berhak menerima waris. Karena apa? Karena ilmu waris ini adalah salah satu ilmu yang nantinya akan banyak dilupakan oleh banyak orang. Ya. Awwalu ma yunsa. Jadi istilahnya seperti itu. Meskipun hadisnya itu tidak sekuat hadis Sahih Bukhari dan Muslim, tapi ini bisa menjadi ancaman juga buat kita bahwasanya memang banyak terjadi di antara masyarakat. Pertengkaran ataupun pertikaian antar keluarga itu biasanya ya terjadi, itu juga salah satu sebabnya adalah karena rebutan warisan. Karena mereka ingin mendapatkan bagian yang lebih banyak lah, ataupun mungkin ketika ternyata secara syariat bagiannya itu sedikit, dia merasa terzolimi lah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyukum aqrabu lakum naf'a. Jadi ayah-ayah kalian, anak-anak kalian itu tidak lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana yang dapat memberikan manfaat lebih baik. Nah, maka dari itu ketika kita berbicara hukum waris, maka kita sudah siap
bahwasanya bagian-bagian yang ditentukan kepada kita itu semua ditetapkan oleh nas-nas syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi mungkin itu sedikit tentang pembukaan dari hukum waris dalam Islam. Mungkin bisa geser ke slide berikutnya. Oke, sebelumnya untuk materi yang saya ambil ini keseluruhan saya ambil dari kitab yang ditulis oleh dosen saya yang berkaitan dengan hukum waris, dosen di kampus Muhammad bin Zayed University. Beliau adalah Al-Fadhil Ad-Doktor Mishnan. Beliau asal Aljazair dan seorang mufti juga, seorang profesor dan guru besar di Muhammad bin Zayed University. Beliau menuliskan kitab ini, alhamdulillah sangat singkat dan insya Allah jelas ya. Mungkin kita akan membantu menjelaskan makna-makna tertentu yang mungkin nanti perlu dijelaskan. Pertama, pengertian waris itu sendiri. Jadi kalau waris dalam Islam itu dia dalam buku-buku fikih itu diibaratkan atau dibahasakan dengan al-mawaris. Al-mawaris itu jamak dari miras yang berarti berpindahnya sesuatu kepada orang lain setelah kematiannya. Jadi hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang yang sudah wafat atau meninggal dunia, maka hal tersebutlah yang bisa dikatakan sebagai warisan. Karena apa? Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya juga ditemani dengan kitab yang akan saya baca juga. Bahwasanya di dalam kitab tersebut disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Innal anbiya atau innal ulama warasatul anbiya. Jadi sungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi ketika dikatakan ulama pewaris para nabi, mungkin di bayangan kita adalah bahwasanya ulama itu menerima waris dari nabi berupa apa? Harta mungkin, atau unta, atau baju perang, atau alat-alat perang, atau lain-lainnya. Tetapi dijelaskan di situ bahwasanya al-anbiya lam yuwarrisu dinara wala dirhaman wala mata'. Jadi para nabi itu tidak mewariskan harta mereka, ya, tidak mewariskan harta-harta mereka kepada ulama. Tapi yang diwariskan adalah apa? Al-ilmu, ilmu tersebut. Nah, maka ilmu itu juga dimaksud dengan warisan juga karena ditinggalkan untuk orang setelahnya. Tetapi itu secara bahasa yang kita akan tidak bahas tentang itu. Tapi itu pengertian secara bahasa, warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan baik berupa harta ataupun tanah ataupun ilmu nantinya. Dan kemudian disebutkan di situ bahwasanya al-mawaris atau pengertian waris atau harta waris itu disebut juga dengan al-faraid. Mungkin kalau kita berbicara tentang al-faraid itu jamak dari faridah. Faridah itu mungkin kita sering dengar ya istilah fardu gitu ya. Jadi sebuah kewajiban gitu. Tapi al-faraid di sini yang dimaksud adalah penetapan atau pengukuran karena di dalam terdapat penjelasan tentang bagian-bagian ahli waris dan porsi-porsi mereka yang telah ditetapkan secara syar'i. Jadi istilahnya adalah bahwasanya fard itu dikatakan fard atau mungkin harta warisan atau waris itu dikatakan dengan faraid karena di situ ada penetapan-penetapan dan juga ukuran-ukuran tertentu yang ditinggalkan oleh orang yang mewarisi terhadap orang yang akan menerima waris tersebut. Ya, maka dalam kitab waris, kalau misalkan ibu-ibu ingin cari gitu ya, kitab-kitab waris itu biasanya diberikan judul sebagai faraid. Ya, jadi ketika ada kitab yang judulnya faraid, yaitu biasanya lebih spesifik ke kitab waris gitu ya. Adapun secara istilah syar'i adalah perpindahan kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta. Afwan, kameranya mati dari tadi ya. Oke, mohon maaf saya tadi kurang sadar. Jadi secara istilah syariat itu adalah sebuah kepemilikan dari orang yang telah meninggal ya kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta, kemudian tanah maupun hak-hak syar'i yang dapat diwariskan. Adapun penjelasan tentang istilah syar'i ini kita akan jelaskan nanti di slide berikutnya. Mungkin bisa digeser ke bawah Ibu.
Oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan atau mungkin pertanyaan di akhir nanti ya? Iya, Ustadz, biasanya kita setelah materi baru kita ada sesi tanya jawab. Oke. Berarti tapi nanti kalau misalkan ada iskal atau beberapa hal-hal yang Iya, mungkin ya, tidak dipahami bisa ditanyakan. Baik. iya. Kemudian kita lanjut ke ilmu faraid ya. Jadi yang kita bahas tadi ya. Jadi dia itu memiliki dua makna. Pertama adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i yang praktis yang berkaitan dengan mengetahui bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan setelah wafatnya pewaris. Jadi ini ilmu yang mungkin banyak yang ingin ditahu oleh orang-orang ya. Karena biasa ketika kita berbicara dengan waris yang kita pikirkan apa? Bagian saja. Tapi kita tidak terlalu berfokus kepada siapa apa namanya siapa saja ataupun apakah orang tersebut memenuhi syarat, kemudian apakah rukun-rukunnya sudah terpenuhi. Karena ketika kita tahu misalkan ada seorang yang meninggal, kemudian dia misalkan meninggalkan anak, cucu, ayah, kakek, misalkan gitu ya. Maka itu semuanya akan dapat bagian seperti itu. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Jadi ketika kita membahas tentang ilmu faraid, itu kita juga harus meneliti siapa saja yang berhak mendapatkan dan berapa bagiannya seperti itu. Karena setiap yang ditinggalkan dari orang yang wafat itu ketika dia meninggalkan keluarga itu tidak semua keluarganya itu pasti mendapat harta warisan. Bahkan saya pernah dapat cerita dari teman saya sendiri gitu waktu S1 gitu. Jadi keluarganya di Solo gitu. Punya ibu yang meninggal. Kemudian ibu itu meninggalkan anak, tetapi dia juga meninggalkan anak angkat. Nah, tetapi anak angkatnya ini ngotot untuk mendapat apa? Bisa mendapat harta warisan, sedangkan anak angkat itu tidak ada hubungannya sama sekali dalam hal yang berkaitan dengan waris ya, seperti itu ya. Maka itu yang perlu kita ketahui dari ilmu waris tersebut atau ilmu ilmu faraid. Adapun makna kedua adalah sekumpulan kaidah fikih dan perhitungan yang digunakan untuk mengetahui para ahli waris dan bagian masing-masing dari harta peninggalan. Nah, biasanya ketika kita berbicara tentang hitung-hitungan ya, itu memiliki rumus yang lumayan sangat-sangat panjang ya. Mungkin kalau secara simpel kita bisa hitung bagian saja, misalkan bagian persen atau per gitu ya. Misalkan ketika suami itu ditinggal oleh istri, kemudian istrinya meninggalkan harta waris, maka kalau istri meninggal tanpa adanya anak di situ, mungkin suami dapat setengah gitu ya. Ataupun misalkan ketika istri meninggal, tetapi ketika istri meninggal itu ada anak di situ, maka suami mendapat seperempat. Nah, seperti itu. Itu mungkin bagian secara umum. Karena nantinya dalam ilmu faraid atau ilmu waris itu ada ilmu yang juga lumayan panjang itu prosesnya ya. Karena nanti ada kasus-kasus tertentu, misalkan kasus kontemporer ya. Mungkin ini pernah dibahas juga salah satu di kitab apa namanya Al-Mabahith Al-Fardiyah yang dikarang oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Itu misalkan kalau ada orang yang tenggelam gitu atau orang yang apalagi ya misalkan ya ada damiratul gharqa dan segala macamnya atau khunsa gitu seorang yang memiliki dua jenis kelamin. Nah, itu kan hal-hal yang memang perlu dihitung juga, tapi itu lumayan berat dan kita tidak akan sampai ke situ. Itu hanya sebagai mukadimah atau pembukaan saja bahwa saya mah ilmu faraid itu perlunya ada hitung-hitungan dan hitung-hitungan itu tidak sesimpel itu. Karena makanya kan kadang kalau di tentang harta gitu ya, biasanya kan ada notaris gitu agar uh, harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit atau seorang yang meninggal dunia itu bisa dibagikan secara adil terutama dengan hukum syar'i. Karena apa? Karena hukum syar'i itu hukum yang paling adil. Karena dalam kaidah fikih disebutkan ma min nazilatin illa walillahi fiha hukmun. Jadi tidak mungkin ada kasus di dunia ini, entah itu kasus yang lama ataupun kasus yang baru, illa walillahi fiha hukmun. Kecuali pasti Allah punya hukumnya. Kalau misalnya tidak ada di Al-Quran ataupun di hadis, pasti nanti ada ijtihad ulama atau mungkin kita lihat ijma'nya atau kita kiaskan hukum tersebut terhadap hukum yang lain. Nah, maka hal tersebut itu pasti memiliki sebuah hukum. Maka itu nanti akan berkaitan dengan fikih kontemporer. Tapi untuk ilmu waris yang kita bahas ini, kita tidak akan merembet ke situ. Itu hanya sebagai apa namanya ilmu tambahan saja. Baik, Ibu boleh digeser ke
halaman berikutnya. Oke, jadi setiap adanya hukum itu kan pasti kita perlu dalil ya. Nah, dalil yang berkaitan dengan ilmu waris itu sebenarnya ada beberapa, tapi kita akan sebutkan dua saja, salah satu dari Quran dan salah satu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berbicara tentang ayat waris, ibu-ibu bisa mungkin cek di ayat ke-7 dari surat An-Nisa, kemudian ada ayat ke-11, ya, kalau nggak salah ayat 12-nya juga, dan kemudian di ayat terakhir di surat An-Nisa. Itu berbicara tentang waris. Jadi ayatnya nggak banyak, tapi itu sudah mencakup bagian-bagiannya. Nah, seperti itu. Adapun kasus-kasus tertentu itu nanti biasanya dalilnya bisa ditemukan di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun di ijtihad ulama. Pertama dalil dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Bagi orang laki-laki itu ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Nah, ini jadi menentukan bahwasannya harta yang bisa kita terima itu ya. Di antaranya adalah harta orang tua juga. Kemudian di ayat yang lain, walakum nisfu ma taraka azwajukum, itu berarti harta suami maupun istri, dan juga al-aqrabun, harta kerabat. Nah, seperti itu. Dan kemudian ayat dilanjutkan, walin nisa nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu au katsur. Dan begitu pula berlaku bagi perempuan, mereka juga memiliki nasib atau bagian ya. Ini kalau berbicara tentang bahasa nasib gitu ya, nasib gitu. Nah, nasib itu artinya sebenarnya bagian ya. Seperti itu. Karena segala sesuatu itu sudah ditetapkan dan dibagi oleh kita, oleh Allah kepada kita. Nasiban mafruḍa, dan bagian tersebut yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhiqul faraid bi ahliha. Jadi berikanlah harta warisan itu kepada yang berhak mendapatkannya. Jadi tidak boleh harta yang diwariskan dari orang yang sudah meninggal diberikan kepada orang yang tidak berhak. Maka itu termasuk sebuah kezaliman. Maka di antara hal tersebutlah jika sering terjadi di antara masyarakat, adanya harta waris yang diberikan kepada orang yang tidak memiliki hak di situ, sehingga akan terjadi pertikaian. Padahal ilmu waris itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hal pentasyri'an sebuah hukum waris. Maka jangan sampai ketika kita ingin harta waris tetapi tidak memperhatikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di ayat lain juga ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Ini nanti ayatnya kita akan sebutkan juga di dalil berikutnya. Nah, maka ini di antara dalil-dalil disyariatkannya waris dalam Islam. Nah, kemudian berikutnya ada pertanyaan. Kenapa sih kita harus belajar ilmu faraid? Ya, meskipun sebenarnya ketika menuntut ilmu itu wajib bagi semuanya ya, tetapi ilmu-ilmu tertentu itu hukumnya fardu kifayah. Seperti misalkan menjadi seorang dai atau ustadz, ustazah gitu ya. Itu tidak semuanya atau semua orang itu harus menjadi ustadz atau ustazah. Karena kalau misalkan semuanya ustadz atau ustazah, semuanya guru, maka nanti bingung muridnya siapa gitu. Makanya hukumnya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu ketika seseorang itu sudah menjalankannya, maka gugur kewajiban bagi orang yang lain. Nah, meskipun itu fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu kan tingkatnya lebih tinggi daripada sunnah berarti ya. Maka kita harus belajar ilmu ini. Mungkin di antara keluarga kita, kalau misalkan tidak ada yang paham, maka mungkin salah satu di antara kita belajar. Akan tetapi di sini kita akan membahas tentang pokok-pokoknya saja atau hukum warisnya itu secara umum. Dan kemudian kenapa harus belajar faraid? Yang kedua adalah kematian itu pasti. Likulli ummatin ajal. Setiap orang itu sudah ada ajalnya, sudah ada tanggalnya, sudah ditentukan waktu, tempat dimanapun dia akan meninggal, dalam keadaan apapun dia meninggal, itu sudah ditentukan oleh Allah. Tentu juga
apa yang dia akan tinggalkan itu pasti juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tahu bahwa kematian itu pasti, perlunya kita mempersiapkan hal-hal yang nantinya akan menjadi baik ketika kita tinggal. Maka salah satunya adalah ilmu faraid ini, agar nantinya ketika di antara saudara kita, siapapun itu, entah itu mungkin di antaranya adalah suami, mungkin anak, saudara, ayah, ibu, dan segala macam ya. Kalau mereka meninggal, kita bisa membagi hartanya dengan baik. Ya. Ini bukan menunjukkan bahwa kita ingin hartanya, bukan ya, tapi tentunya ilmu ini bertujuan agar tidak jadinya pertikaian, karena harta yang ditinggalkan oleh seorang yang sudah meninggal dunia itu ada haknya untuk orang-orang yang berhak menerima warisan tersebut. Nah, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Karena kalau sudah meninggal ya sudah, tidak bisa lagi dimajukan atau diundur meninggalnya, seperti itu. Makanya berhaknya kita mengurus segera harta warisan tersebut. Ya, maka nanti ada solusi kalau misalkan repot untuk mengurus harta warisan. Solusinya gimana gitu ya. Jadi ini ada solusi dari beberapa rekan saya gitu ya, dari kalangan dai juga. Biasanya mereka menasihati gitu. Kalau misalkan kita takut atau repot untuk membagi warisan, maka lebih baik mungkin bisa dihibahkan sebelum apa? Sebelum wafat. Atau mungkin dihibahkan dari sekarang. Dan ini mungkin banyak sudah kita temui ya di antara masyarakat ya, masyarakat umum gitu. Jadi ketika mereka takut nantinya mereka berebut harta waris, maka udah paling enak sebelum wafat gitu, sudah tinggalkan aja harta-harta yang kita miliki, diserahkan secara hibah kepada anak-anaknya, saudaranya, dan segala macamnya. Jadi kalau hartanya sudah tidak ada, kan sudah enak gitu. Tidak ada lagi tanggungan waris ya. Tapi itu adalah beberapa dari saran saja gitu. Misalkan kalau punya satu bidang tanah yang luas gitu, nanti bisa dibagi, misalkan anaknya 4 ya, sudah dibagi 4 atau seterusnya, seperti itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh mertua saya gitu ya. Jadi ketika mertua saya ini punya rumah dan tanah, beliau sudah membaginya kepada anak-anak yang masih hidup sekarang, seperti itu. Dan kemudian yang ketiga adalah manusia akan meninggalkan sesuatu ya. Jadi meskipun di antara manusia juga memang ada yang tidak meninggalkan sesuatu, tapi manusia itu sebagian banyak di antara kita itu pasti ada yang meninggalkan sesuatu, entah itu harta, entah itu tanah, entah itu hak-hak dan kewajiban, atau mungkin bahkan hutang ya. Jadi jangan kita mau enaknya saja menerima hartanya tapi hutangnya nggak diurus, seperti itu. Ya, jangan sampai hutang-hutang tersebut yang justru hutang itu nantinya akan memberatkan seorang mayit malah kita biarkan. Apalagi sekarang ini biasanya orang-orang yang sudah kecanduan judi online gitu ya, judi online ataupun pinjaman online gitu. Mereka merasa bahwasannya ketika mereka bunuh diri itu urusan selesai bagi mereka. Enggak, nanti kan pasti yang dikejar-kejar pasti kerabatnya, orang terdekat. Kalau misalkan yang bunuh diri seorang suami, nanti istri yang dikejar-kejar. Kalau misalkan yang bunuh diri seorang suami lagi atau ayah, pasti anaknya yang dikejar-kejar, dan seterusnya. Maka hal tersebut adalah sesuatu yang salah ketika kita membiarkan nyawa kita direnggut begitu saja dengan cara bunuh diri, tetapi kita meninggalkan sesuatu yang nanti malah menjadi tanggungan buat keturunan atau saudara-saudara kita. Nah, jadi di antara bentuk fardu kifayahnya belajar ilmu faraid itu, di antaranya disebutkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'allamul ilma wa'allimuhun nas. Jadi diberi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merintahkan kita untuk belajar. Belajar itu hukumnya wajib ya. Belajar apapun itu yang bermanfaat untuk dunia maupun akhirat kita. Jadi ini menandakan bahwa saya nggak semuanya harus jadi ustadz, kemudian nanti orang yang mau belajar kedokteran nggak boleh, orang yang mau belajar teknik nggak boleh, orang yang mau belajar engineering nggak boleh, dan segala macamnya. Jadi menuntut ilmu itu wajib selama hal tersebut bermanfaat bagi dunia maupun akhirat kita. Dan kemudian ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih bahwasanya memerintahkan kita untuk belajar faraid. Minimal kalau nggak bisa ngitung kita paham lah gitu dasar-dasarnya gitu ya. Jadi paham makna ilmu waris atau ilmu faraid itu sendiri, kemudian paham rukun-rukun dan syarat-syarat, sehingga nanti ketika ada harta yang ditinggalkan oleh orang yang kerabat ataupun orang terdekat kita,
kita tidak terlalu nafsu untuk meminta harta waris, karena nanti pasti ada hitungannya yang nantinya kita bisa dapat atau tidaknya. Kemudian wa ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas dan seterusnya. Ya. Kemudian disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inni imru'un maqbud, mungkin belum selesai Bu ya. Wa inni imru'un maqbud wal ilmu sayuqbad. Ya, jadi bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan wafat dan ilmu juga nanti akan hilang. Ya. Maka nanti akan ada fitnah di antara kalangan manusia, seperti misalkan ada perselisihan antara dua orang dalam suatu hal yang memang wajib atau tidaknya hal tersebut. Ya, di antaranya adalah hal faraid tadi yang kita sebutkan ya. Nanti pasti ada pertikaian antara dua orang, tiga orang, atau banyak orang. Oh ini harusnya wajib buat saya, ini harusnya kamu nggak dapat, dan seterusnya. Sampai nantinya mereka tidak mendapatkan solusi dari tersebut karena ilmunya tadi tidak dipelajari, atau mungkin sudah dipelajari tapi tidak diajarkan kepada orang lain. Boleh di slide setelahnya. Oke, jadi kita kemudian hak-hak yang berkaitan dengan harta yang ditinggal. Jadi ada hak-hak ketika seorang itu meninggal, ada hak-hak yang harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum nanti di ujung sisa dari segalanya itu adalah harta warisan. Nah kalau misalkan nggak ada sisa gimana ya? Berarti kita harus nambahin gitu ya. Jadi pertama misalkan hak material ya, ada hak yang melekat pada suatu barang tertentu dari harta peninggalan pewaris sebelum wafat ya. Misalkan ada hak-hak dagangan orang yang ada di apa namanya orang yang wafat tersebut. Dari harta-hartanya itu ada hak-hak seorang yang mungkin pernah menitipkan dagangannya kemudian belum dikembalikan dan segala macamnya, maka itu harus ditunaikan dan dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah biaya persiapan jenazah. Nah, ini juga perlu kita ketahui ya. Jadi kalau misalkan orang yang wafat itu meninggalkan harta, maka hartanya itu bisa digunakan untuk membiayai persiapan jenazah. Entah itu dari kafannya, memandikannya, membayar tukang gali kuburnya, atau membayar sewa kuburnya gitu ya, atau membayar lahan kuburnya atau liang lahatnya. Maka itu harus ditunaikan juga. Kalau memang masih ada harta waris dari orang yang wafat, maka ditunaikan dari harta orang yang meninggal itu. Dan kemudian pelunasan hutang. Nah, ini paling penting ya. Jadi tidak boleh dibagikan harta waris tersebut sebelum nantinya hutang-hutang orang yang sudah wafat itu sudah dilunaskan. Makanya dalam sebuah ayat itu kan, di ayat waris itu kan disebutkan setelah menyebutkan bagiannya mimba diwasiyatin yusi biha audain atau yusa biha audainin ghairu mudhar. Jadi harta itu dibagikan setelah nantinya ada wasiat, setelah juga nanti adanya pelunasan hutang. Karena nanti hutang itu akan menjadi penghalang bagi seorang mayit untuk masuk ke dalam surga. Maka perlu hati-hati di antara kita agar nantinya ada harta yang tersisa dari orang yang sudah wafat itu harus ditunaikan dulu hutangnya. Nah makanya kemarin ada kasus, bukan kasus, mungkin ada hal yang menarik yang saya kagumi dari banyak orang gitu yang sudah paham. Jadi mungkin ada sebulan yang lalu seorang apa namanya guru saya ngechat saya di WA gitu ya. Kemudian nanya kabar dan segala macamnya. Dan setelah sebulan kemudian, ya, mungkin baru beberapa hari yang lalu, beliau wafat. Nah, ketika beliau wafat, kan HP dipegang oleh keluarganya. Kalau nggak salah mungkin istri atau anaknya gitu. Kemudian istrinya atau keluarganya gitu melihat mungkin di daftar chat WA-nya gitu siapa yang pernah dicat, kemudian dicat satu-satu. Dicat satu-satunya adalah apakah Abi pernah meninggalkan hutang ataupun tanggungan terhadap antum gitu pertanyaannya. Nah, maka ini hal penting yang perlu kita tiru dan kita perhatikan ya. Jadi misalkan kalau nantinya wal iyadzubillah atau la qadarullah mungkin nanti sudah ajalnya gitu. Anak atau suami, ibu-ibu gitu ya, atau istri saya atau anak saya yang meninggal gitu dalam keadaan memiliki harta, maka kita pastikan dulu hutang-hutangnya itu sudah bersih. Kita cari tahu, jangan seakan-akan kita tidak mau tahu ya. Justru kita cari tahu agar nanti kalau kita sayang terhadap keluarga kita yang wafat, maka seharusnya kita cari tahu tentang hutang-hutang yang mereka punya. Nah, kemudian yang keempat adalah wasiatnya. Nah, wasiat ini juga tadi yang kita sebutkan, bahwasanya wasiat itu perlu dibagi terlebih dahulu sebelum warisan ya. Karena wasiat ini adalah suatu hal yang penting,
Tetapi dengan kepentingan tersebut ada syarat yang harus ditunaikan. Pertama adalah tidak lebih dari sepertiga dari total harta warisan. Ya, jadi harta yang diwasiatkan, misalkan dia mewasiatkan setengah hartanya, ya, maka tidak boleh diberikan setengahnya, tetapi maksimal adalah sepertiga dari harta warisan tersebut. Kemudian yang kedua adalah tidak merugikan hak para ahli waris. Ya. Jadi jangan sampai hak-hak para ahli waris itu dirugikan karena adanya wasiat tersebut. Jikalau misalkan ahli warisnya itu orang-orang yang tidak mampu gitu, atau orang-orang yang tidak memiliki kelebihan harta, atau orang-orang yang memang sedang membutuhkan, nah, maka sebaiknya harta tersebut diberikan kepada ahli waris. Nah, setelah 4 hal tadi yang kita sebutkan itu sudah tertunaikan semua, sudah terlengkapi, maka barulah masuk ke warisan tadi. Baru kita bagi, oh ini alhamdulillah hak-hak yang tadinya masih campur gitu ya dengan orang lain sudah selesai, kemudian biaya jenazahnya, entah itu dari awal wafatnya, kemudian rumah sakitnya, kemudian sampai nanti sudah dikuburnya, hutang sudah lunas, wasiat sudah dibagikan dengan syarat-syaratnya, maka kalau masih ada harta sisa, baru dibagi dengan ahli warisnya. Kalau sudah tidak sisa, ya sudah, wassalam gitu ya, lanjut kita kerja lagi gitu ya. Jangan mengharap banyak dari warisan seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian Ibu bisa dilanjutkan di slide berikutnya. Kemudian ada rukun waris. Ya. Jadi selain ada rukun Islam dan segala macamnya, waris juga memiliki rukun, dan rukunnya simple, cuma 3 ya. Pertama pewarisnya. Tentu harus ada orang yang wafat dulu gitu. Karena kalau tidak ada orang yang wafat, maka tidak ada harta yang ditinggalkan. Kemudian ada al-waris atau al-waris gitu, itu mungkin kurang alif ya, afwan ya. Jadi ahli waris ya. Ahli waris ini berarti dari pihak keluarganya yang akan nanti menerima warisan karena adanya sebab-sebab waris ya. Nanti kalau misalkan sebab itu tidak terpenuhi, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, seperti itu. Dan kemudian sebab ketiga adalah, atau mungkin rukun yang ketiga adalah al-mauruth. Jadi harta warisan. Nah, kalau misalkan tidak ada harta warisan, apapun bentuknya, maka dia tidak berhak untuk dibagikan sebagai warisan. Nah, seperti itu. Al-mauruth atau harta warisan. Ini segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta benda maupun hak-hak lainnya. Slide berikutnya. Oke. Dan kita akan bahas sebab-sebab waris. Jadi ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu nanti ada perbedaan antara sebab, rukun, syarat dan segala macamnya. Jadi kalau berbicara tentang sebab itu suatu harus terjadi karena adanya sebab-sebab ini. Jadi kalau sebab-sebab ini gitu ya tidak ada, ya maka tidak mungkin bisa menerima waris. Mungkin salah satu dari sebab yang ada di sini. Pertama adalah hubungan kerabat. Ya. Jadi kalau kita mau menerima waris, ya itu harus ada hubungan kerabatnya. Hubungan kerabat di sini dimaksud adalah nasab ya, bukan sekedar kerabat karena dari teman dari kecil atau sudah diangkat menjadi anak. Itu kita katakan tadi ya, mengangkat anak itu tidak menjadikan kita sebagai orang yang berhak menerima waris. Tidak akan pernah sama sekali, mohon dicamkan itu. Maka saya juga agak greget gitu ketika ada orang yang ngerasa dia itu adalah anak angkat, kemudian dia menuntut hak yang lebih banyak hanya karena dia semasa kecilnya membantu orang yang wafat tersebut misalkan, atau sudah banyak mengeluarkan hartanya untuk membantu dan segala macamnya ya, maka itu harus ditanyakan lagi hatinya, ikhlas nggak ketika dia membantu. Maka jangan sampai ya orang yang tidak memiliki kerabat itu malah nagih-nagih haknya ya. Jangan sampai. Nah, kemudian sebab-sebab waris kedua adalah pernikahan. Ya. Jadi disebabkan oleh akad nikah. Nah, akad nikahnya ini harus sah. Makanya itu ya harus ketika kita melaksanakan pernikahan atau menikahkan seorang, itu nikahnya harus sah dan secara syar'i minimal mungkin, seminimal mungkin secara syar'i gitu ya. Karena kalau tidak seperti itu akan mengefek kepada hal-hal berikutnya. Di antaranya adalah nanti tentang akad nikah untuk anaknya misalkan. Kalau misalkan dia punya anak, apakah anaknya itu nanti nasabnya kepada ayahnya atau tidak,
atau misalkan ketika akad nikahnya itu tidak sah gitu ya, nantinya akan bermasalah juga di perihal warisan. Jadi warisan itu tidak berhak bagi orang-orang yang nantinya ketika dia menikah awalnya itu nikahnya tidak sah. Di antara nikah yang tidak sah yang mungkin sering terjadi di masyarakat ya, itu biasanya orang nikah siri, kita katakan siri. Siri itu kan berarti artinya diam-diam ya. Kalau siri kan daun gitu. Tapi kalau nikah siri, siri itu artinya nikah secara diam-diam. Mungkin diistilahkan nikah secara diam-diam itu karena dia menikah tidak daftar di KUA seperti itu ya. Nah, biasanya orang-orang yang nikah siri ini, dia nikah datang ke seorang dai atau ustadz atau seorang istilahnya apa ya, suhu di daerahnya gitu ya, seorang pemuka di daerahnya. Apakah orang pemuka, ustadz dan segala macamnya itu adalah bisa disebut dengan wali? Tidak, karena wali itu cuma dua, wali nasab, wali hakim. Jadi kalau walinya nasab itu yang berkaitan dengan nasab, berarti ayah kandungnya, saudara laki-laki kandungnya, paman kandungnya, atau mungkin mereka mewakilkan kepada orang lain itu mungkin boleh. Misalkan seorang ayah kandung lagi di mana ya, di Abu Dhabi, terus anaknya mau nikah di Jakarta, tapi ayahnya tidak bisa datang, maka dia boleh wakilkan kepada orang lain gitu ya. Misalkan minta tolong temennya, saudaranya atau siapapun, mewakilkannya itu boleh. Maka akadnya menjadi sah. Atau wali hakim itu hanya dari pemerintah dan KUA itu sudah menetapkan. Maka tidak ada istilah wali hakim dari ustadz, dari agama dan segala macamnya yang nantinya akan menyebabkan akad nikahnya itu tidak sah dan kemudian akan mengefek kepada warisnya. Jangan sampai ketika akad nikahnya dulu tidak sah kemudian suami menurut dia itu meninggal dan dia berhak mendapat warisan. Maka harus dicek dulu apakah akadnya dulu benar dan segala macamnya. Nah, maka itu perlu diperhatikan. Dan yang ketiga adalah pembebasan budak. Dan ini sangat jarang ya. Jadi yang dimaksud dari pembebasan budak itu mungkin sekarang sudah tidak ada. Jadi misalkan kalau seorang dulunya adalah budak, kemudian dibebaskan oleh saya misalkan. Nah, maka ketika budak tersebut meninggal atau mantan budak itu meninggal dan tidak memiliki ahli waris, maka saya berhak menerima warisannya karena saya yang dulu membebaskan budaknya. Tetapi itu sudah jarang terjadi di zaman kita saat ini. Seperti itu. Kemudian slide selanjutnya. Oke. Syurutul mawaris atau syurutul miras. Jadi syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum nanti orang tersebut atau ahli waris itu mendapat warisan. Nah, makanya yang pertama adalah kematian pewaris. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi orang yang meninggal, orang yang memberikan harta warisan itu dia sudah ditetapkan mati, baik mati secara hakiki ataupun secara hukum. Nah, maksudnya dari kedua ini adalah kalau wafat secara hakiki itu sudah jelas ya, dia memang wafat, kita melihat dia wafat atau kita melihat kuburannya sudah dinyatakan wafat oleh rumah sakit dan segala macamnya. Maka itu yang dimaksud dengan wafat atau kematian yang hakiki. Kemudian kematian secara hukum. Jadi kalau kematian secara hukum ini adalah semisal ya, orang atau seorang suami misalkan atau seorang istri lah biasanya sudah lama menjadi TKW misalkan seperti itu ya, mohon maaf ya, hanya sebagai contoh saja, atau sudah lama pergi entah kemana gitu, kemudian tidak ada kabarnya bertahun-tahun, kemudian tidak bisa dihubungi, tapi masih ada harta yang ditinggalkan. Nah, kalau memang sudah tidak bisa dicari bagaimanapun caranya, misalkan sudah 10 tahun, 15 tahun, maka itu bisa diajukan ke mahkamah atau ke hakim gitu ya. Kemudian ditetapkan bahwasanya ia wafat secara hukum. Nah, tetapi kematian secara hukum ini harus ditentukan oleh hakim ya. Harus hakim di antara hakim di daerah tersebut seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah keberadaan ahli waris. Nah, jadi ahli warisnya harus ada ya. Ini kenapa dimasukkan syarat ini? Karena begini, ada beberapa kasus yang memang kita tidak bisa menetapkan apakah dia termasuk ahli waris atau tidak. Contoh, seorang kecelakaan. Di dalam mobil tersebut misalkan ada ayah dan ibu. Nah, ketika mobil tersebut jalan, kemudian menabrak atau ditabrak, kemudian dar gitu ya, terus kemudian wafat dua-duanya. Tapi kita tidak bisa menentukan siapa yang meninggal duluan dari salah satu dari keduanya.
Maka kalau misalnya tidak seperti itu, maka ibu tidak berhak, atau ibu yang wafat tadi atau istri yang wafat tadi tidak berhak menerima harta dari suami yang wafat, dan suami yang wafat tadi tidak berhak menerima dari harta istri yang sudah wafat. Maka dua-duanya dibagi langsung saja ya. Karena apa? Ini adalah masalah yang nantinya akan rumit ya. Itu mungkin kalau misalkan dalam ilmu faraid itu nanti ada namanya munasakhat. Kita harus cari tahu dulu siapa yang meninggal duluan. Misalkan seperti ini. Kalau misalkan kita tahu siapa yang meninggal gitu ya, misalkan suami dan istri kecelakaan gitu. Pas ketika kecelakaan, suami meninggal di tempat, istri masih sempat bernafas dan diketahui oleh orang bahwa dia sempat hidup nih, sampai di perjalanan baru wafat. Nah, kalau seperti itu, cara membaginya nanti agak lebih repot lagi. Jadi harta suami harus dibagi dulu pada istri dan peninggalan ahli warisnya. Setelah sudah selesai dibagi, baru harta istri, harta aslinya ditambah harta yang didapat dari warisannya, itu dibagi lagi kepada ahli waris yang lainnya. Nah, ini agak repot ya. Nah, jadi syarat ini dimasukkan agar apa? Agar kita bisa menentukan bahwasanya ahli waris itu memang berhak mendapat warisan. Tapi itu adalah salah satu dari contoh yang mungkin agak sedikit rumit. Kemudian yang ketiga adalah syaratnya mengetahui sebab seseorang berhak mewarisi. Nah, tadi misalkan ada sebab kerabat atau nasab ya. Kemudian dia sebab pernikahan, ataupun yang terakhir sebab perbudakan yang sudah jarang terjadi. Dia harus tahu dia tuh termasuk nggak dari orang-orang yang menjadi sebab dia itu dapat menerima waris atau tidak. Maka itu juga harus dipastikan. Jadi kalau tidak terpenuhi salah satu dari tiga syarat ini ya. Jadi semuanya itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi salah satunya, maka dia tidak berhak mendapat warisan, atau warisan juga tidak berhak untuk dibagi seperti itu. Kemudian Ibu, slide berikutnya. Nah, oke. Penghalang warisan. Setelah kita menyebutkan rukunnya, kemudian syaratnya, sebabnya, itu nanti ada hal-hal yang dapat menghalangi seseorang itu mendapat warisan. Ya. Pertama adalah perbudakan. Ini juga agak sangat jarang ya. Misalkan seorang ayah atau seorang ayah itu orang yang merdeka, bukan budak gitu ya. Kemudian anaknya budak, maka anaknya ini tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Nah, ini kita tidak akan berpanjang-panjang di situ. Kemudian pembunuhan pewaris. Ya. Ini mungkin apa namanya? Agak sedikit atau mungkin lumayan sering kita dengar gitu ya. Ada orang-orang yang sengaja bunuh duluan gitu. Oh, ini udah tua nih. Atau mungkin di film-film gitu ya. Ini sudah tua, atau ada orang yang nikah dengan orang yang lebih tua yang mungkin sekiranya dia akan wafat gitu. Tapi orangnya kaya raya. Kemudian dia nikah atau dia apa, kemudian dengan pernikahannya itu dia inginkan untuk mendapatkan harta warisan. Atau nanti ada cara-cara untuk dia bunuh agar bisa mendapat warisan gitu. Nah, maka sebab tersebut atau hal yang dia lakukan itu malah justru akan menjadi penghalang dia mendapat warisan. Karena dalam sebuah kaidah disebutkan man ta'ajjala fi syai'in qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Jadi kalau orang berusaha berburu-buru untuk mendapatkan sesuatu dengan cara tadi misalkan gitu ya, maka uqiba bihirmanihi, maka justru dia akan dihukumi sebagai haram. Maka pembunuh orang yang pembunuh pewaris itu ya, itu tidak akan mendapatkan warisan. Jadi kalau anak bunuh ayahnya misalkan, maka anak yang membunuh ini tidak mendapat warisan dari ayah yang ini bunuh tadi. Nah, seperti itu. Dan kemudian perbedaan agama. Ya. Jadi perbedaan agama ini ya, jadi banyak sekali penghalang ya. Di antaranya menikah dan segala macam. Apalagi gen-z sekarang banyak sekali yang mungkin mencoba untuk mendekati orang yang berbeda agama. Padahal yang perbedaan agama ini adalah salah satu dari penghalang-penghalang seorang mendapatkan warisan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yarithul muslimul kafira wala al kafiru muslimah. Jadi seorang yang muslim itu tidak mewarisi orang yang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Maka perbedaan agama ini tidak menjadikan seseorang itu berhak mendapat warisan. Maka kalau misalkan kita punya saudara kerabat yang masih ada hubungan dengan nasab ya, dan dia termasuk dari ahli waris misalkan, maka dia terhalang warisannya atau dia tidak berhak mendapatkan warisan karena apa? Karena perbedaan agama itu tadi. Ini sebenarnya tiga ini ya,
Ini 3 yang utama sebelum saya sebutkan tambahan nantinya ya. Jadi ini 3 ini adalah sebuah penghalang utama. Jadi kalau salah satu dari 3 ini ada, meskipun syarat-syarat dia terpenuhi, rukunnya terpenuhi, ya, maka kalau ada salah satu dari penghalang ini, maka dia tidak berhak menerima warisan. Oke lah, misalkan dia termasuk dari orang apa namanya, orang yang wafat itu membeli warisan itu sudah hakiki ya, sudah wafat beneran gitu. Kemudian sudah ditentukan memang ahli warisnya ini jelas gitu. Dan kemudian dia orang yang berhak mendapat warisan, tetapi dia seorang yang berbeda agama, maka dia tidak mendapatkan warisan tersebut. Nah, tambahannya ini adalah ini tambahan dari yang disebutkan oleh Syekh dosen saya gitu ya, yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Beliau menambahkan 4 hal ya, yang mana salah satu dari 4 hal ini itu justru membatalkan syarat-syarat warisan tadi. Pertama adalah li'an. Li'an ini mungkin ibu-ibu sudah pernah dengar ya. Jadi li'an ini adalah sebuah tuduhan gitu ya dari seorang suami terhadap istrinya karena menuduh istrinya berbuat zina. Jadi kalau dia sudah menuduh dan sudah bersumpah kepada Allah, ya. Jadi itu ada ayatnya ya. Saya lupa di surat apa, tapi intinya adalah dia bersumpah kepada Allah, wallahi, kemudian nanti dia bersumpah bahwasanya saya bukan orang-orang yang berdusta dan seorang orang yang berzina misalkan seperti itu, atau istri yang dia sebutkan tadi adalah seorang seorang penzina gitu. Maka dengan hal tersebut jatuhlah li'an dan ditetapkan bahwasanya anak yang dikandung itu adalah bukan anaknya dia. Maka hal tersebut dapat menghalangi waris. Kemudian anak hasil perzinahan. Nah, ini tadi berkaitan dengan pernikahan yang sah ya. Jadi ketika seorang itu hamil duluan gitu ya, atau kalau istilah kontemporernya itu MBA gitu, saya lupa kepanjangannya apa gitu, tapi MBA istilahnya gitu ya, atau orang yang Iya, hamil duluan married gitu. by accident Ustadz, married Oh, by married accident. by accident ya. Jadi ya berkaitan dengan itulah. Saya nggak terlalu paham, tapi saya sering dengar gitu ya. Karena memang saya umurnya belum terlalu tua-tua banget ya. Jadi masih relate lah dengan hal seperti itu. Jadi anak-anak hasil perzinahan ini yang kasihan ya. Jadi ketika orang-orang sudah married by accident gitu ya, eh, hamil di luar nikah, maka anaknya itu pasti akan kena efek yang lain. Contoh, ayah hasil zinanya itu tidak berhak menikahi anak hasil perzinahannya. Kemudian tidak berhak menerima warisnya dan segala macamnya. Itu akan berkaitan dengan nanti penghalang penghalang waris. Kemudian yang selanjutnya adalah keraguan tentang siapa yang lebih meninggal dulu. Tanya tadi yang kita sebutkan. Ya, jadi berarti ini apa namanya? Menafikan syarat yang kita sebutkan bahwasanya adalah kita harus tahu siapa dulu yang lebih meninggal. Kalau kita tidak tahu siapa yang lebih dulu meninggal atau keraguan siapa yang lebih dulu meninggal, maka dia tidak berhak mendapat waris. Bagaimana yang kita ambil contoh tadi, misalkan seorang suami dan istri kecelakaan, jikalau kita tidak tahu siapa yang meninggal lebih dulu, maka antara suami dan istri itu tidak saling mewarisi. Jadi dua-duanya hartanya langsung dibagikan kepada ahli waris. Nah, kemudian yang terakhir ini tidak adanya tanda kehidupan setelah kelahiran. Ini berkaitan dengan janin ya, atau bayi ya. Maka bayi ketika lahir itu kan sudah berhak mendapat waris ya, karena dia adalah anak. Kalau memang nanti secara hitungan dia itu berhak mendapat waris. Tetapi kalau misalkan dia wafat dalam keadaan atau dia lahir dalam keadaan sudah wafat, maka dia tidak berhak mendapat warisan yang ditinggalkan oleh ahli warisnya seperti itu. Berikutnya. Nah, baru kita masuk ke macam-macam waris. Ya. Jadi setelah kita mengetahui syarat-syarat rukun-rukun penghalang dan segala macamnya, kita harus tahu bentuk macam-macam waris. Ya. Jadi bagian-bagian waris itu apa saja? Ya. Pertama adalah al-fard. Ya, ini mengambil dari faraid tadi ya, kewajiban atau pengukuran, penentuan gitu ya. Al-fard itu bagian yang tetap. Bagian tetap itu adalah ya, itu hal yang memang sudah ditentukan apa namanya pecahannya gitu. Misalkan bagiannya dia itu 1/4, istri misalkan 1/4 jika tidak ada anak, atau 1/8 jika ada anak.
Kemudian misalkan ada suami, dia itu setengah kalau tidak ada anak, tapi seperempat kalau dia ada anak dan seterusnya. Nah, maka itu adalah fard bagian tetap yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat yang tidak banyak gitu ya. Dan dengan ayat-ayat yang tidak banyak tersebut, Allah menyebutkan bagiannya secara lengkap. Maka yang tidak disebutkan nanti di bagian itu, maka dia tidak berhak mendapat warisan. Dan kemudian yang kedua adalah asabah. Asabah itu adalah sisa ya. Jadi ini adalah warisan yang diberikan kepada ahli waris yang tidak memiliki bagian tetap ya. Jadi selain suami itu ya, mayoritas dari laki-laki itu menerimanya asabah ya, atau harta sisa dari harta yang sudah dibagikan tadi. Misalkan sudah diberikan setengah, kemudian bagian ini seperempat, nah sisa dari harta itu dibagikan asabah pada orang-orang yang tidak memiliki bagian tetap tersebut. Di antaranya ada anak laki-laki, kemudian ada contoh ini ya, sebenarnya nanti banyak dan kita akan sebutkan di akhir. Kemudian ada saudara kandung laki-laki, kemudian ayah jika tidak ada anak. Karena nanti di bagian warisan itu ada yang memang menerima fard fakat atau bagian tetapnya aja gitu. Ada ahli waris yang memang dia tidak bisa menerima selain asobah. Nanti ada ahli waris yang mungkin kadang dapat fard atau bagian tetap, kadang mendapat asobah karena sebab-sebab tertentu. Dan nanti bagian yang keempat adalah ada golongan atau ahli waris yang kadang menerima menerima warisan saja atau menerima asobah saja, tapi kadang menerima dua-duanya sekaligus. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian macam-macam waris yang ketiga, ya, itu ada al-rad. Rad itu kalau secara bahasa kan mengembalikan gitu ya. Jadi yang dimaksud adalah warisan ini terjadi jika harta warisan masih tersisa setelah pembagian kepada pemilik bagian tetap dan tidak ada ahli waris dengan prinsip asobah. Jadi kan biasanya sisa itu diberikan kepada asobah gitu ya, atau sisa golongan yang berhak menerima sisa. Tapi kalau nggak ada golongan tersebut, maka dia dikembalikan kepada ahli waris. Contoh, seorang yang meninggal dan orang yang meninggal, kemudian hanya meninggalkan ahli waris anak perempuan. Kan bagiannya setengah nih kalau misalkan nggak ada penghalang yang lain. Nah, setengah harta sisanya itu dikasih lagi kepada dia gitu. Itu yang dimaksud dengan al-rad. Nah, kemudian yang keempat adalah hubungan kerabat yang jauh ya. Jadi kalau kerabat jauh ini dia tetap masih ada hubungan kerabat, tapi memang tidak sedekat ketika anak ayah ya, suami, istri, anak, kemudian ayah dan ibu gitu ya. Nah, ini kan yang paling dekat gitu. Nanti ada yang jauh, contoh bibi, paman, sepupu, bahkan kakek sekalipun. Karena nanti ada istilah dalam ilmu waris itu namanya mahjub, ya. Golongan-golongan yang terhalang. Jadi golongan yang terhalang itu misalkan ada seorang laki-laki meninggal, ya, atau seorang yang meninggalkan orang-orang yang meninggal dunia kemudian meninggalkan ayah, kakek, anak, cucu. Nah, maka cucu ini terhalang tidak mendapatkan waris karena ada anak. Kemudian kakek terhalang karena ada ayah. Nah, seperti itu. Itu namanya mahjub. Nah, dan itulah yang lumayan panjang ya ketika kita berbicara dengan warisan. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari macam-macam waris. Kemudian di halaman berikutnya. Nah, ini diantara dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan setengah bagian dari warisan untuk seorang suami yang dia ketika istri meninggal istri tidak punya anak ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma taraka. Jadi bagi suami itu setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu jika mereka tidak mempunyai anak, tetapi jika mereka memiliki anak, maka kamu hanya mendapat seperempat saja. Dan ayat ini panjang ya, bisa dibaca di surat An-Nisa, dimulai dari ayat 11 sampai ayat ke-12. Dan ayat surat An-Nisa ayat terakhir juga. Kemudian di slide selanjutnya. Nah,
Ini contoh dari anak perempuan ya. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Jadi kalau misalkan ahli warisnya itu adalah anak perempuan yang lebih dari satu, maka mereka itu memperoleh 2/3 dari harta. Dan kalau misalkan anak perempuan itu sendiri, maka dia mendapatkan separuh atau setengah dari hartanya. Ini ada di surat An-Nisa ayat ke-11. Kemudian di halaman slide berikutnya. Oke. Ini yang perlu kita clearkan bersama, harus kita yakini dan kita bereskan bersama. Bahwasanya segala bentuk warisan itu Allah yang menetapkan. Semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Maka istilah bahasa Prancis kunonya itu kita harus legowo gitu ya. Harus menerima gitu. Harus rela jikalau nantinya memang kita tidak dapat warisan misalkan, atau mendapat warisan tapi bagiannya tidak banyak, kita harus rela gitu ya. Mungkin kalau adat-adat tertentu mungkin cara membaginya berbeda ya. Biasanya kalau orang tua saya gitu yang asli Padang gitu, kalau nggak salah mereka itu memberikan harta warisannya kepada anak perempuannya gitu. Sedangkan anak laki-laki tidak mendapatkan harta warisan karena mereka bisa merantau atau bekerja. Ya, ini mungkin yang kalau nggak salah ya. Kalau misalkan salah mohon dibenarkan. Ya itu yang saya dengar ya. Meskipun sebenarnya ulama itu berijtihad ya dalam ranah menentukan sebuah hukum, tetapi terkadang memang akal kita itu tidak bisa menyelesaikan banyak persoalan manusia. Makanya masalah ilmu waris ini Allah Subhanahu wa taala lah yang menetapkan tentang bagian-bagiannya. Nah, ayatnya juga tidak banyak dan Ibu bisa lihat. Dan bagian-bagiannya pun simpel karena yang rumit nanti adalah kalau ada kasus-kasus tertentu yang menjadikan rumitnya hitungan. Makanya kalau hitungan itu tidak simpel ya. Mungkin kita bisa tebak, oh nanti anak dapat segini, kalau misalkan dia tidak punya ahli waris yang lain. Kalau anak ada ahli waris yang lain berarti dia dapat 2/3 misalkan. Itu gampang, tapi nanti kita hitung hartanya itu yang agak susah. Nanti ada mungkin ada pertanyaan kalau misalkan hartanya bentuk tanah gimana ya. Nah, makanya cara membaginya kalau bisa dihitung secara tunai kemudian nanti dibagi, nanti diukur aja. Misalkan tanah seukuran berapa yang harga segitu, nah, maka langsung dibagi. Maka ini adalah ayat yang tadi kita sebutkan di awal, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Jadi orang tuamu, anak-anakmu itu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Faridatan minallah. Karena ilmu faraid, ilmu waris itu adalah faridatan minallah. Itu sebuah ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Innallaha kana aliman hakima. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah makanya itu ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara tentang ilmu faraid ya, ilmu ini tuh lumayan sulit untuk dipelajari ya, karena makanya itu banyak ditinggalkan karena nanti kita akan kembali ke masa-masa SD gitu ya, ada nanti KPK, ada FPB kalau kita ketika menghitung ya. Nah itu nih kalau ahli dalam matematika mungkin bisa memahami gitu, tapi kalau orang-orang yang dulu matematikanya kayak saya gitu ya, ala kadarnya gitu, ya sudah pasti akan menemukan kesulitan-kesulitan dalam menghitung. Nah maka itu harus digabungkan dua hal, cinta terhadap ilmu syar'i juga, tetapi juga cinta dengan matematika. Nah seperti itu ya. Sedangkan biasanya matematika itu pelajarannya di hari Senin jam pertama gitu. Nah itu biasanya berat sekali gitu. Ya. Nah maka dari itu hal tersebutlah yang perlu kita perhatikan. Nah jadi kita harus legowo bahwasanya Allah lah yang menetapkan penentuan tentang ilmu waris ini. Kalau memang kita tidak dapat ya udah gitu, lanjut kerja aja gitu. Kalau memang kita dapat, alhamdulillah. Tetapi kalau ada harta yang ditinggalkan oleh seorang yang sudah wafat atau meninggal dunia, maka segeralah bagi kita untuk menentukannya. Seperti itu. Boleh dilanjut di slide berikutnya. Bagaimana dengan orang tuanya, Ustadz? Apakah berdosa kalau misalnya tidak bisa membagi warisan secara adil kepada anak-anaknya sesuai secara Islam ya? Oke. Nah, kalau kita berbicara dosa atau tidak, tentu segala sesuatu yang menentang hukum Allah itu pasti berdosa. Jadi misalkan dia sudah tahu nih ada harta waris yang harus dibagi, tapi dia tidak membaginya secara adil menurut syariat Islam,
maka tentunya dia berdosa. Karena tidak ada, ini menurut keyakinan kita semua ya, keyakinan kita sebagai seorang muslim, tidak ada hukum yang lebih baik dibanding dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Ya. Oke, mungkin bisa di slide berikutnya. Nah, baru kita masuk ke ahli waris. Ini adalah pertanyaannya, siapa saja ahli waris gitu kan ya. Jadi kalau tidak ada di sini maka tidak termasuk ahli waris ya. Jadi diantaranya laki-laki. Nanti mungkin ibu-ibu bisa baca sendiri ya. Jadi di sini diantaranya anak laki-laki, cucu laki-laki. Di bagian laki-laki lebih banyak ya daripada perempuan. Ada 15 yang dari bagian laki-laki dan di 10 dari bagian perempuan. Di antaranya ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kemudian kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, keponakan laki-laki dari saudara kandung, keponakan laki-laki dari saudara seayah, kemudian paman sekandung dari pihak ayah, paman seayah. Jadi perbedaan paman sekandung dari pihak ayah, mafhum ya berarti ya. Kalau paman seayah itu adalah paman yang saudaranya hanya dari ayahnya saja gitu, tidak dari ibunya gitu. Kemudian ada sepupu laki-laki, yang sepupu laki-laki tersebut adalah anak dari paman sekandung dari pihak ayah. Nah, ini agak juga lumayan repot ya. Tapi makanya ketika kita menghitung faro itu kita harus lihat catatan dulu seperti itu. Kemudian ada sepupu laki-laki, anak paman seayah, kemudian ada suami, dan kemudian mantan tuan. Mantan tuan itu adalah mantan majikan yang berkaitan dengan budak tadi. Ya, meskipun sebenarnya perbudakan itu sudah bisa dikatakan hampir tidak ada, tapi hukum tetap hukum. Jadi kita tetap sebutkan aja karena kita kan nggak tahu apakah nanti akan terjadi lagi atau tidak. Kemudian dari pihak perempuan ada anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan sekandung, saudara saudari ya gitu ya, saudari perempuan sekandung. Mohon maaf ini bikin PowerPoint-nya kita agak sedikit ngebut ya soalnya ya. Mohon maaf jadi ada beberapa kesalahan dalam tulisan ya. Sekali lagi kami mohon maaf. Kemudian ada saudari perempuan atau saudara perempuan ya bisa ya. Saudara perempuan saya, saudara perempuan seibu, istri, kemudian mantan budak perempuan yang telah dibebaskan. Ini adalah ahli waris yang berhak mendapat warisan. Jadi kalau misalkan ada yang wafat kemudian meninggalkan keluarga, nanti kita lihat dulu apakah dia termasuk dari ahli waris. Oh, tidak termasuk dari ahli waris. Berarti misalkan tetangga sebelah yang ngerawat dari kecil atau ngerawat orang tua yang sudah tua renta gitu ya sampai wafat, nah itu nggak dapat warisan, kecuali kalau memang dia diberikan wasiat maka dia boleh menerima wasiat. Jadi kalau misalkan sudah termasuk dari ahli waris, nah kita hitung lagi apakah ahli waris ini berhak mendapat waris, entah itu karena dia memang dapat jatah atau dia mahjub tadi yang kita katakan terhalang gitu ya. Jadi misalkan contoh ponakan terhalang oleh anak, kemudian cucu terhalang oleh anak, kakek terhalang oleh ayah dan segala macamnya. Nah itu yang dimaksud dengan ahli waris. Nah, berikutnya ya ibu. Nah ini contoh, sebagian contoh ya. Sebenarnya ada bagian yang lain ya, tapi saya tidak bisa masukkan ya. Ini tadi dari titik terakhir sebelum saya kirim filenya kepada Ibu Amanda tadi ya. Jadi ini contoh bagian ya. Jadi misalkan ahli warisnya itu suami, dia dapat bagian setengah kalau tidak memiliki keturunan. Dia dapat seperempat kalau orang yang mewarisi itu punya keturunan, dan istri dan seterusnya. Ya, situ ada bagian-bagian yang memang terkadang dia menerima atau bagian-bagian yang memang ahli waris itu hanya mendapat fard saja atau bagian yang sudah ditetapkan, seperti suami nih. Berarti dia cuma bisa mendapat setengah atau seperempat. Dia tidak mungkin mendapat asobah atau sisa gitu ya. Kemudian istri juga sama. Akan tetapi ayah dia kemungkinan mendapat bagian seperenam misalkan jikalau ada keturunan yang mewarisi. Nah, dia mendapat seperenam dan asobah atau sisa apabila ada keturunan perempuan yang mewarisi dan seterusnya. Itu siapa yang menentukan? Nah, ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nanti ibu-ibu bisa baca sendiri ya. Jikalau nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan mengenai hitung-hitungan mungkin bisa dijawab saja. Tapi kalau berkaitan dengan ilmu soal waris, kita bisa kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala mudahkan saya untuk menjawab, saya akan berusaha untuk menjawab.
Jikalau tidak, mungkin saya akan tampung terlebih dahulu dan saya akan diskusikan kepada guru-guru saya. Barakallahu fikum. Jadi hanya sampai sini slide-nya. Mungkin coba di slide berikutnya, saya mau pastikan sudah habis materinya. Oke, materinya sudah habis dan ini yang bisa saya sampaikan dari perkara ilmu waris. Dan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan diajukan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya untuk bisa menjawab dan memudahkan kita untuk mempelajari ilmu faraid. Ini kita menjawab dari pertanyaan dulu atau yang live dulu nih, Bu? Iya, kita sudah banyak ini Ustadz yang dari WhatsApp Japri ke saya, Cika, terus kemudian ada juga yang sudah menulis di Di chat surat ya. apa di kertas ya. Iya. Hmm. Saya akan bacakan dulu ya Ustadz ya. Ini dari salah satu ibu-ibu. Kita langsung menuju sesi tanya jawab ya Ustadz. Ya, Assalamualaikum Ustadz, boleh nggak kita bagi-bagi ke orang atau sedekah ke orang lain barang orang tua kita seperti baju, peralatan yang dia punya, entah itu cangkul, alat bor, tas, sepatu atau barang-barang kecil yang terkadang tidak kita pikirkan selama ini di dalam harta waris oke. sebelum pembagian harta warisan. Kira-kira barang sekunder yang dipakai ayah atau ibu kita selama hidup itu termasuk barang waris juga nggak Ustadz? Oke. Gimana nih Ustadz? Jadi kita bisa katakan barang waris adalah sesuatu yang bernilai ya. Jadi sesuatu yang bernilai itu biasanya tergantung dengan urf atau kebiasaan masyarakat setempat. Nah, misalkan kalau cangkul itu berharga, ya mungkin dimasukkan ke dalam harta waris dihitung jumlah totalnya. Tetapi kalau misalkan ahli warisnya itu rela, ini nggak usahlah dibagi waris, ini tas, ini cangkul, ini jaket, ini celana bagus dan segala macamnya gitu. Kalau memang itu tidak ada keridoan dari ahli waris bahwasanya itu bukan termasuk harta warisan karena biasanya orang-orang kan fokus dengan tanah, rumah, kendaraan, Iya, aset betul. dan lain-lain. Maka itu hal-hal yang kecil tadi dia tidak termasuk dari bagian harta waris jikalau ya ahli warisnya sudah sepakat atau jikalau dalam uruf atau kebiasaan masyarakat setempat itu bukan termasuk harta warisan yang perlu untuk dibagi. Jadi itu mengenai kesepakatan bersama aja antara ahli waris seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, biasanya juga barang-barang kalau barang dari yang orang tua kita sudah meninggal kemudian kita bagikan juga berpahala juga, bermanfaat juga ya Ustadz ya buat orang tua Betul, kita ya betul. Ustadz yang sudah meninggal ya Ustadz ya, Kalau misalkan kita tidak menambah pahala. menggunakan dan Iya, malah apalagi digunakan orang lain tidak maka kita gunakan. insyaallah. Betul, Ibu. Masih masalah wasiat ini ibu yang sama yang bertanya, jika ibu punya anak 4 dan berwasiat akan memberikan rumah untuk anak yang pertama, tetapi yang mendengar wasiat itu cuma 2 anak saja, 2 anaknya lagi tidak mendengar. Jadi tidak ada hitam di atas putih nih Ustadz. Dan tidak ada pesan tertulis yang disahkan notaris. Apakah wasiat itu sah wajib kita jalankan atau pembagian warisannya tetap menurut hukum Islam dan wasiat tidak tertulis tadi batal Oke. atau tidak perlu dijalani? Jadi ini wasiat diberikan kepada ahli waris atau bukan, Bu? Kepada ahli waris, anak Oke. yang pertama, katanya begitu Ustadz. Ya. Jadi Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwasanya wasiat itu tidak diberikan kepada ahli waris sampai hari kiamat ya. Makanya yang kita sebutkan tadi, adalah hibah, pemberian. Nah, maka kalau hibah ini ya terserah yang punya. Misalkan saya punya apa ya? Lupa punya apa-apa lagi, Bu. Jadi saya punya apa ya berarti ya? Anggaplah punya punya motor gitu ya. Ya, Iya. ya saya punya motor gitu. Jadi saya bilang sama adik saya, bukan adik, jangan ahli waris ya. Misalkan saya bilang sama tetangga saya, bro itu nanti ambil aja ya, soalnya kayaknya kamu butuh nih, kamu kan nanti mau pergi ke sana kerja, kasihan kamu nggak punya motor, nanti kalau saya wafat ambil aja gitu. Nah itu adalah wasiat yang memang tidak perlu diketahui oleh banyak orang. Tetapi kalau dia berkaitan dengan ahli waris, maka itu adalah hibah ya Ibu ya, pemberian. Nah, berkaitan dengan hibah, jika diberikan kepada ahli waris, itu tentunya harus bersifat adil. Dan kalau bisa, ya ada keridhaan dari ahli waris yang lain. Karena biasanya hibah ini, harta yang dibagikan sebelum pewaris itu wafat,
itu biasanya dibagikan secara adil dan itu yang biasa terjadi. Tapi kalau dia bagikannya hanya kepada satu anak saja dengan menzolimi anak yang lain, tentu itu bisa menjadi mudarat karena apa? Tadi bagian wasiat ataupun hibah itu kita perlu perhatikan bahwasanya hal tersebut jangan sampai menzolimi ahli waris. Apalagi ahli warisnya tidak mampu secara finansial seperti itu. Semoga menjawab Ini ya. biasanya, ya, kalau 4 anak ini misalnya Ustadz sudah berkumpul, itu sebaiknya ketemu dengan siapa dulu nih Ustadz biar bisa tahu, oh jatah anak pertama sekian, kedua sekian, ketiga sekian, keempat sekian gitu Ustadz. Untuk Untuk ketemu bisa dengan siapa membagi. sih tidak ada ketentuan masing-masing Bu ya, karena kan hibah itu terserah siapa yang memberikan gitu. Jadi tergantung orang yang memiliki harta saja. Jadi misalkan anaknya berkumpul itu lebih baik, kalau misalkan dia mau ngomong satu-satu ya juga baik gitu. Misalkan intinya adalah Kalau bapak ibunya sudah meninggal semua itu Ustadz biar tidak ngotot-ngototan atau bagaimanapun otomatis butuh pihak ketiga ya. Itu betul, bagaimana betul. tuh Ustadz? Jadi kalau misalkan tidak ada hitam di atas putih kan berarti tidak bisa ditentukan oleh hukum ya. Makanya untuk menghindari hal tersebut ya, makanya hendaknya hibah itu kalau memang disebutkan secara lisan itu dihadiri oleh keluarga yang berhak menerima waris tadi gitu. Bahwasanya ini sudah diberikan ini tanah yang ini buat anak pertama ya, terus kemudian mobil ini buat anak kedua ya dan segala macamnya seperti itu. Nah, jadi kalau memang tidak ada hitam di atas putih. Tapi kalau bisa ya namanya hibah seperti itu ya. Karena ini berkaitan dengan harta dan nanti akan berkaitan dengan hak ahli waris. Maka hendaknya kalau bisa gitu. Kalau memang bisa hitam di atas putih ya silakan dilakukan seperti itu. Baik, kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Ada Mbak Dewi Konoli bertanya, apabila orang tua mempunyai hutang banyak sekali dan wafat, warisnya wajib membayar hutang orang tuanya, tetapi warisnya fakir. Bagaimana hukumnya? Apakah ada solusi? Itu yang pertama, Ustadz. Kemudian yang kedua, orang meninggal dan masih mempunyai hutang, yang memberikan hutang mengikhlaskan hutangnya tidak dibayar. Apakah warisnya masih berkewajiban membayar hutang dan apakah dosa hutang almarhum atau almarhumah hilang juga? Oke. Uh, Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi ibu yang bertanya. Jadi jawaban yang pertama adalah kalau orang tuanya orang yang mewarisi itu adalah orang yang fakir, maka nanti hutangnya itu pasti ditanggung oleh ahli warisnya. Ya, jadi usahakan dilunasi agar apa? Agar nanti orang yang kita cintai yang sudah meninggal tadi itu tidak mendapatkan beban di akhirat. Ya. Kemudian yang kedua, kalau meninggal sudah orang yang meninggal kemudian mempunyai hutang dan kemudian yang memberikan hutang mengikhlaskan, maka kita tanya sekali lagi ke orang yang memberikan hutang. Jikalau ketika sudah wafat dan orang yang memberikan hutang itu bilang udah saya ikhlaskan gitu, maka tidak wajib untuk dibayar lagi karena hutang itu kan akadnya gini ya, ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, hutang itu adalah akad sosial atau akad kerelaan gitu. Dia tidak boleh terjadi di sana ada yang namanya keuntungan dalam memberikan hutang. Makanya hutang itu kan tidak boleh ada bunga, tidak boleh ada denda, ya. Karena akad hutang itu adalah akad yang kita siap gitu ketika kita meminjamkan uang, itu kita siap juga nanti misalkan kehilangan atau apapun itu atau kita bisa merelakan di akhirat nantinya kalau misalkan orang yang kita hutangi tidak bisa membayar. Nah, seperti itu. Jadi hutangnya tidak perlu dibayar lagi. Nah, makanya saran saya, ya, ini yang mungkin sering saya lakukan. Kalau saya memang harus meminjam, saya selalu bilang kepada orang yang meminjamkan, mohon nanti kalau saya wafat atau meninggal, tolong hutangnya ditagih ke keluarga saya, atau kalau misalkan keluarga saya tidak mampu, tolong diikhlaskan. Tapi ini adalah opsional aja ya, silakan digunakan atau tidak. Ini untuk menjaga saja gitu ya. Dan kalau bisa utang itu dicatat agar memudahkan ahli warisnya untuk bisa membayarkan utangnya. Begitu. Baiklah Ibu, kita menuju ke pertanyaan yang sudah dicatat langsung ya di kertas dan diberikan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bila buat surat wasiat sebelum meninggal?
bila suatu saat meninggal, hartanya diwariskan untuk panti sosial dan pembuatan masjid. Warisan untuk panti sosial dan pembuatan masjid lebih banyak daripada untuk anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa banyak hak waris untuk istri kedua bila suaminya meninggal, sedangkan istri pertama dan anak-anaknya masih ada. Syukron, Ustadz. Oke, barakallahu fikum. Jadi yang pertama soal tadi seorang yang meninggal mewasiatkan hartanya untuk diwakafkan atau istilahnya diberikan diwasiatkan kepada panti sosial Iya, ataupun membangun masjid. Nah, ibu-ibu sekalian, penamaan dalam agama Islam dalam sebuah akad itu sangat penting ya. Makanya kenapa wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga, tapi hibah itu boleh semuanya. Itu Bu. Jadi kalau kita mau menyarankan kepada keluarga kita, kalau memang ingin memberikan banyak hartanya kepada sosial ataupun masjid, gunakan lafaz hibah. Karena kalau wasiat, ya, wasiat itu maksimal hanya sepertiga. Mau sebanyak apapun harta yang sudah dituliskan dalam wasiat, yang boleh dikeluarkan hanya sepertiga dari hartanya saja. Nah, seperti beda dengan hibah. Hibah itu akad pemberian atau sedekah gitu ya. Karena kalau dengan hal tersebut, dengan lafadz hibah tersebut, maka dia akan terbebas dari namanya syarat-syarat wasiat itu tadi. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi bagian istri kedua gitu ya. Nah, iya, ini agak sedikit berat ya. Mungkin nanti insya Allah akan saya tampung. Nanti saya akan coba hitung untuk bagian dari istri kedua jikalau istri pertama dan anak-anak masih hidup. Karena dalam bentuk ahli waris tadi, eh, istri yang dimaksud seperempat atau seperlapan itu adalah istri pertama gitu ya. Nanti insya Allah akan saya tampung Ibu ya untuk pertanyaan yang kedua tadi. Barakallahu fikum. Dan semoga akan segera saya jawab melalui Jabri nantinya. iya, insya Allah, Ustadz. Ya. Kita menuju ke pertanyaan tadi, Mbak Dewi Konoli juga ada pertanyaan yang nomor 3 tadi, Ustadz. Masalah lian suami yang bersumpah istrinya zina, kemudian suami meninggal. Pada saat dia meninggal, terbukti ternyata istrinya tidak berzina, tapi korban zina. Bolehkah istri kemudian menuntut hak warisnya? Ini korban zina tuh mungkin kita bisa istilahkan korban pemerkosaan mungkin ya, Ya, atau gimana? Ya, kalau mungkin misalkan bisa seperti itu. li'an itu tadi bisa dibuktikan oleh hakim ya. Jadi kalau terbukti dalam kasus hakim bahwasanya dia terbukti tidak berzina, dia adalah korban Maaf, maaf. ya. Itu salah, salah, salah tulis saya, bukan korban zina, tapi bisa jadi dia korban pemerkosaan. Kemudian yang kedua adalah korban fitnah, maksudnya Oh Ustadz. iya Kemudian iya. terbukti bahwa dia tidak berzina, tetapi keburu suaminya meninggal. Apakah dia berhak untuk menuntut warisannya? Ya, jawabannya insya Allah adalah berhak ya Bu ya, karena nantinya itu bisa diangkat ke hakim. Karena begini, kaidah yang perlu kita ketahui bahwasanya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi hukum yang ditetapkan oleh seorang hakim itu mengangkat perselisihan. Jadi kalau hakim sudah menetapkan, oh ya ini sebenarnya tidak secara hukum sah, terbukti dengan bukti-bukti yang lainnya bahwasanya fitnah yang li'an yang disebutkan oleh suami itu tidak benar, dan kemudian istri tersebut ternyata korban dari pemerkosaan, maka dia boleh menuntut eh, hak warisnya tadi seperti itu. Ya Bu, barakallahu fikum. Ya, Syukran Semoga Ustadz. dapat ya, Ustaz. apaan Ibu? Baiklah, kita menuju ke pertanyaan berikutnya. On paper again, bagaimana hukumnya bagi muslim yang tidak menerapkan pembagian warisan secara hukum Islam? Contohnya, si A tidak usah dibagi warisan. Warisan buat B dan C saja yang lebih membutuhkan. Gimana nih Ustadz? Ya, bagaimana bentuk dan alasannya harta waris itu jikalau memang tidak mau diberikan kepada si A misalnya gitu ya, si B sama C aja, yang A nggak usah, itu harus ada kerelaan dari si A tadi ya. Nggak boleh kita semena-mena ini yang B sama C lebih membutuhkan nih gitu. Yang perlu kita ketahui tadi apa? Aba ukum wa abna ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bahkan ayah-ayahmu, anak-anakmu itu tidak lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala mana yang lebih bermanfaat. Karena pasti dengan hukum Allah tersebut akan terjadinya keadilan dan hak tersebut ya. Karena apa?
karena itu nanti bisa menjadi mudorot yang dihasilkan berikutnya. Maka kalau kita memang pengen nggak mau ngasih si A karena si B dan C lebih membutuhkan, harus ada keridhaan dulu dari si A. Nah, itu ini menjawab pertanyaan dari Musabeh ya. Melepaskan hak kita yang dibagikan pada ahli waris yang lain itu maka hukumnya boleh ya. Karena kalau kita yang punya hak maka kita bebas, kita boleh kasih kah, boleh dijual kah, boleh di bagi-bagi dan segala macam, atau mungkin kita serahkan ke hak waris yang lain. Intinya dibagi dulu, baru nanti diserahkan seperti itu. Begitu Ibu. Kalau kalau misalnya kayak kerelaan atau kelegowoan itu perlu hitam di atas putih dulu nggak Ustadz? Bahwa Anda memang tidak mau warisan ini, jadi dibagikan ke saudara-saudara yang lain gitu. Nah, itu Perlu hitam di nanti atas putih juga ya. Ustadz. Oh, Tidak jadi hanya gini Bu, verbal ya. hitam di atas putih itu dia bukan sebuah kewajiban syar'i, tetapi adalah sebuah afdoliyah. Kalau bisa seperti itu ya. Karena gini, itu kan asasnya kan kepercayaan nantinya. Kalau memang di zaman sekarang itu kalau tanpa hitam dan di atas putih itu takutnya akan terjadi mudorot, maka bisa jadi hukumnya wajib menuliskan hitam di atas putih. Kalau kita takut yang merelakan tadi malah menarik omongannya seperti itu. Nah, seperti itu ya Bu ya. Maka dalam fikih kontemporer ada namanya saddu dzari'ah wa i'tibarul ma'al. Jadi kita menahan sesuatu yang hukumnya asalnya sebenarnya boleh, tapi kita takutin nanti jadi mudarat ke depannya. Nah, maka kita lakukan hal tersebut agar nanti apa mudarat tersebut tidak terhasilkan. Salah satunya adalah mencatat tadi, hitam di atas putih tadi. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, orang tua laki-laki saya masih hidup. Saya 2 bersaudara perempuan semua. Ayah saya pernah berkata bahwa bagian warisan saya adalah ini dan itu. Dan bagian kakak perempuan saya ini dan itu. Apakah perkataan ayah saya itu sudah termasuk hibah atau harus dibagi-bagi lagi sesuai syariat waris secara Islam? Ya. Jadi Jadi ini perempuan semua ya? ya perempuan semua. Jadi kalau apa namanya sudah disebutkan secara lisan ya. Ini kalau kita berbicara tentang hukum syar'i itu sebenarnya sudah sah. Ya, itu sudah sah sebagai hibah. Tetapi kalau misalkan ada keraguan dari ahli waris yang lain, itu kan menyebabkan kezaliman ya. Kalau misalkan kita tidak memberikan bukti gitu, bahwasanya hal ini sudah dihibahkan. Nah, makanya kalau hal seperti itu secara hukum tidak terbukti sebagai hibah, maka kita harus ikuti hukum setempat. Nah, kalau misalkan, oh lafadz ini termasuk hibah dan saksinya siapa ya? Oh nggak ada saksinya, oh berarti ini bukan hibah. Nah seperti itu. Makanya apa namanya dalam ayat surat Al-Baqarah itu ya, ayat ke 282 kalau nggak salah ya, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Itu kan disebutkan eh, apa namanya wal yashhadu syahidani min rijalikum gitu ya. Jadi setiap akad itu kalau memang tidak ada hitam di atas putih harus ada saksi. Ada 2 laki-laki atau kalau nggak ada 2 laki-laki rojulun wa mro'atani, 1 laki-laki dan 2 perempuan sebagai saksi bahwasanya hal tersebut sudah dihibahkan. Kalau memang tidak bisa saksi, mau nggak mau kita harus hitam di atas putih. Lagi-lagi akan kembali ke situ. Tapi secara hukum Islam, lisannya itu sudah menjadi sah. Tetapi nanti pertanyaan adalah apakah nanti perdebatan yang dihasilkan setelah hibah tersebut disebutkan itu nantinya apa namanya berlaku secara hukum atau tidak, maka kita harus ikut dengan hukum setempat seperti itu, Bu. Barakallahu fikum. Ustadz, kita di sini kan hukumnya waris secara Islam ya Ustadz. Misalnya ada Ya. contoh nih Ustadz, seorang ibu-ibu suaminya meninggal, kemudian anaknya perempuan semua 2. Itu bagaimana bagi warisnya Ustadz? Kemudian suaminya ini ada saudaranya laki-laki ada 4 orang. Itu bagaimana pembagian harta warisannya kalau suaminya Oke. meninggal di UAE ini Ustadz? Pembagian gini ya maksudnya ya persentasenya ya. Iya. Kalau persentase perannya istilahnya gitu ya. Jadi kita akan rujuk dulu. Anak itu kan dia kalau sendiri mendapat setengah gitu. Tapi kalau ada anak yang lain, dia mendapat 2/3. Kemudian tadi ada saudara-saudara yang lain, kita lihat dulu saudaranya siapa dulu. Misalkan laki-laki misalkan. Nah, maka kalau laki-laki nanti beda lagi persentasenya. Karena kalau ada anak laki-laki, anak perempuan itu ikut
persentase anak laki-laki atau bisa dikatakan sisa. Jadi kalau misalkan hartanya Kalau itu anaknya perempuan semua, Ustadz, 2. semuanya, Iya, semuanya 2. nah maka dia harus dibagikan 2/3 secara adil. Sisanya dibalikan lagi kepada mereka yang tadi kita sebutkan dengan rot ya, atau harta sisa dari harta yang sudah dibagi tadi. Jadi kan anak itu kan kalau dia anak perempuan ya, kalau dia berdua atau berempat ya bisa katakan, mereka semua mendapat 2/3. Misalkan dari berapa ya harta, misalkan 100 juta. 100 Berarti kalau juta, iya. 2/3 itu berapa kira-kira? Anggaplah 70 atau sekian gitu ya. Kok 76? Intinya dari 100 juta itu dibagi dulu 2/3-nya kan? Berarti berapa kira-kira Itu itu, Bu? istri dapat juga ya, Ustadz ya? Oh, istri ada istri. Kalau istri ada 1/8. istri. Ya, Ya, 1/8 ya, Ustadz. ya, kalau ada istri dapat 1/8, anak semuanya dapat 2/3. Jadi dihitung dulu istrinya 1/8, sisa dari hartanya itu diambil 2/3-nya buat apa namanya anak-anaknya tadi. Kalau masih ada sisa, baru dibagikan kepada mereka secara adil. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada Jadi dikurangi 2/3, kemudian dikurangi 1/8, sisanya baru dibagikan ke pihak yang lain seperti saudara dari laki-laki, suami laki-laki si A itu ya, tadi ya, Ustadz? betul. Selama Dan dia juga tidak orang tua. melakukan yang tadi ya, betul ya. Jadi kalau misalkan mereka punya bagian, misalkan istri dapat 1/8, anak perempuan semua dapat 2/8, oh masih ada ayah misalkan dapat 1/6 kalau misalkan dia sendiri, kalau ada anak perempuan dia 1/6 dan asobah dan segala macamnya, itu nanti ada hitung-hitungannya, Bu. Dan disinilah nanti apa namanya KPK dan FPB dalam matematika dulu itu akan berfungsi. Karena nanti di bagian per itu, terkadang kita nggak nemuin hasilnya hanya dengan cara menghitung pernya tadi. Jadi dia harus ada namanya nanti aslul mas'alah. Harus ada angka pokoknya dulu biar nanti dibagi. Nah, seperti itu. Nah, disitulah yang lumayan rumit. Dan disitulah matematika. Sangat rumit ya, Ustadz. Sangat rumit. Jadi makanya kalau mau memang butuh harta yang harus dibagi secara syariat, serahkan kepada ahli waris lagi apa namanya, orang yang mengerti waris, nanti dihitung dan akan ditemukan asal masalahnya. Kemudian nanti mereka tidak akan mendapatkan per lagi. Jadi mereka misalkan, oh ini harta ini semua kalau dikumpulkan KPK atau FPB-nya itu 24 gitu ya. Nanti dari 24 dibagi lah, misalkan anak itu dapatnya 10, istri dapatnya 5, sisanya dan segala macamnya. Nah, seperti itu, Bu. Itu yang namanya nanti hitung-hitungan dalam hal waris. Itu seperti masuk pengadilan gitu ya, Ustadz ya, untuk pembagian harta waris ya. Betul. Makanya perlu hati-hati sekali dengan harta waris. Kalau memang bisa dan tidak bisa mengatur sendiri, diserahkan kepada pihak yang berwenang agar nanti sah secara hukumnya, seperti itu. Dan tidak ada kezoliman di kemudian hari. Baik, kita langsung menuju ke pertanyaan berikutnya di kolom chat. Ada Ibu Dia. Ustadz, apakah semua harta waris harus langsung dibagi? Jika ada rumah yang selama ini ditinggali orang tua, belum dibagi, dan seluruh ahli waris sepakat untuk ditinggali ibu. Itu bagaimana, Ustadz? Jazakillah khair. Wajazakillahu khairan katsira. Untuk hal tersebut ya tadi kita katakan kalau sebuah atau kerelaan yang kerelaan dari ahli waris tersebut, maka hal tersebut boleh. Misalkan rumah nih ditinggalkan oleh seorang suami gitu ya. Jadi istrinya masih hidup dan anak-anaknya, sebenarnya kan istri dan anak dapat bagian dari warisan. Tapi anak-anaknya bilang, udahlah gak usah dibagi warisnya. Kamu ikhlas nggak? Kamu ikhlas nggak? Ikhlas. Semuanya bukan ikhlas tinggal rumahnya ditinggalkan ibu aja, itu jadi milik ibu, itu nggak apa-apa. Atau kedua misalkan mereka bagi nih hartanya, tapi mereka tidak mau langsung ambil, mereka pinjamkan ke ibu buat tinggal, itu juga tidak apa-apa. Karena yang jadi masalah nanti kalau kita tidak menetapkan kepemilikannya, nah nanti kalau pas ibu meninggal, harta ibu yang mana aja, kan gitu pertanyaannya. Itu yang dimaksud dengan kita harus jelaskan nih, ini nih kepemilikannya siapa gitu. Kalau memang rumah ini nanti milik ibu dan anak-anak, oh berarti ibu masih punya bagian, anak-anak pun juga masih punya bagian. Tapi kalau dari awal anak sudah mengikhlaskan itu hartanya ibu, nah nanti kalau ibu meninggal, berarti rumah itu termasuk dari warisan atau warisan yang ditinggalkan oleh ibu juga, seperti itu. Barakallahu fikum. Semoga menjawab. Ya.
Semoga puas Ibu dengan jawaban Ustadz. Kita menuju kembali ke pertanyaan yang sudah dicatat oleh Ibu di sini, acara offline dari hamba Allah. Ada 4 bersaudara yang 2 orang sudah punya rumah dan 2 orang belum punya rumah. Yang ditanyakan, boleh tidak apabila rumah orang tua dibagi 2 untuk 2 orang yang belum punya rumah atas kesepakatan semua ahli waris, tanpa harus dibagi sesuai hukum waris? Jawabannya ini adalah boleh. Karena hukum waris itu ada karena untuk menyelesaikan masalah yang memang tadi sesuatu harta yang memang tidak direlakan, tapi mereka pengen dibagi satu-satu gitu ya. Jadi kalau memang semua sudah sepakat merelakan, oh satu rumah karena 2 orang ini tidak punya harta atau tidak punya rumah, udahlah kita sepakat ya, kasih kedua orang ini untuk tinggali langsung tanpa kita harus bagi-bagi, maka itu boleh atas kesepakatan ahli waris yang ada. Barakallahu fikum. Bertanya lagi Ustadz, ini ada kisah keluarga dari Pak D. Bude. Nah, Pak D. Bude ini tidak punya keturunan. Kemudian beliau dari Pak D ada keponakan, Bude ada keponakan. Dan kebetulan yang paling soleh dan soleha itu dari pihak si keponakan dari Pak D. Nah, mereka ini lagi berdebat bagaimana kalau mereka yang tidak punya keturunan, Pak D. Budenya ini, mereka bersepakat bahwa akan diberi, kalau mereka meninggal, salah satu meninggal atau dua-duanya meninggal, akan diberikan kepada keponakan dari sisi suaminya. Nah, itu bagaimana Ustadz kalau misalnya dari pihak yang istri keponakannya menuntut gitu, itu bagaimana tuh Ustadz? Apa kita kembalikan ke misalnya kita datang ke notaris atau apa, itu bagaimana tuh Ustadz? Ya, jadi hal seperti itu ya, itu tadi berkaitan dengan hibah ya. Maka hibah itu sebenarnya kita boleh aja kasih berapapun ke siapapun gitu ya. Apalagi ke anak yang memang kita pengen, oh ini anak ini soleh, mungkin nanti dia akan menggunakan hartanya lebih bermanfaat daripada sisi lain yang mungkin tidak lebih soleh. Nah, maka hal tersebut boleh diberikan sebenarnya. Tetapi kalau ada kekhawatiran anak sisi lain yang menuntut, maka perlunya adanya hitam di atas putih atau didaftarkan ke notaris bahwasanya harta sekian 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 itu akan ditetapkan untuk si A atau si B. Nah, seperti itu. Tapi dalam bentuk hibah ya, bukan wasiat. Seperti itu Ibu. Barakallahu fikum. Oh, jadi ini bisa jadi contoh buat kita ya, misalnya untuk yang masih hidup ingin memberikan warisan kita dalam bentuk surat hibah, bisa kita ke notaris ya Ustadz? Bisa. Jadi harus disimpan ya. Atau Ibu tulis sendiri, kasih tanda tangan pakai materai gitu kan. Kemudian Disimpan oleh notaris. Iya, disimpan oleh notaris ya. Atau mungkin kalau biasanya di sinetron gitu kan ada biasanya ya surat wasiat gitu. Ya mungkin ya saya pernah dengar gitu. Jadi hanya seperti itu Bu. Jadi agar hartanya tidak bermudarat nanti buat yang lainnya, maka diperbolehkan untuk mewasiatkan dengan cara bertulis atau dengan cara yang resmi tadi. Barakallahu fikum. Ini terakhir pertanyaan untuk hari ini Ustadz. Kalau kedua orang tua sudah meninggal dan meninggalkan rumah sewa, apakah warisan harus segera dibagikan? Bagaimana kalau sudah setahun tidak dibagi-bagi dengan alasan rumah yang ditinggalkan bisa disewakan dan uang sewanya disedekahkan. Tetapi dalam waktu berjalan, biaya perawatan rehab rumah cuma dibebankan ke salah satu anak saja. Sementara anak yang lain tidak mau membiayai. Bagaimana itu hukumnya Ustadz? Wajibkah anak itu membiayai rehab rumah sewa itu? Anak yang cuma dibebankan cuma satu anak itu aja Ustadz, yang sedang saudara-saudaranya nggak mau ikut membiayai gitu. Oke. Nah, ini akan munculnya mudarat di sini ya. Kenapa kok nggak langsung dibagi dulu aja? Jadi kalau sudah dibagi kan nanti jelas. Misalkan nih, anaknya berapa ya? Disebut gak tadi anaknya ya? Enggak ya? Jadi satu rumah nih. Itu anaknya sepakat itu untuk disewa aja. Tapi kalau bebannya ditanggung, tidak disebutkan anaknya Ustadz ya. Kita ambil contoh aja berarti ya. Kalau misalkan rumah tersebut hanya dibebankan kepada salah satu dari antara anak-anaknya atau dari salah satu dari antara ahli warisnya, tentu adalah bentuk kezaliman ya. Maka itu tidak boleh seperti itu. Maka harusnya kalau memang mau enak dibagi dulu aja. Nanti kalau misalkan anaknya 2, oke dibagi warisannya berdua.
Kalau sudah ketemu warisannya, baru nanti si anak A misalkan bilang ke anak yang B, udahlah tak beli semua sini biar aku yang ngurus rumahnya. Itu boleh seperti itu. Nah, begitu jawabannya Bu ya. Jadi hal yang berkaitan dengan rumah yang tanggungan jadi hanya ditanggung oleh salah satu dari anaknya, yang nantinya ternyata anak tersebut merasa bahwasanya ini tuh berat dan terzolimi, maka sebaiknya itu tidak dilakukan karena seharusnya memang itu kalau bisa ya dibagi dulu biar nanti tidak ada yang terzolimi. Minimal tahu nilainya seperti itu. Kalau mau dibagikan gitu, semua anak harus datang atau bagaimana Ustadz? Misalnya, Ya, misalnya 4 anak nih contohnya, satu mungkin di luar negeri, satu mungkin di dalam negeri gitu. Setelah orang tua meninggal, kemudian satunya tidak bisa datang. Apakah itu bisa bisa dibagikan gitu, atau harus hadir semua gitu Ustadz? oke. Untuk masalah hadir atau tidak Bu ya. Jadi dalam Islam tuh ada namanya sistem taukil atau perwakilan. Jadi kalau misalkan ini jauh nih, kemungkinan susah untuk hadir langsung. Diwakilkan saja kepada saudara yang ada di tempat dan kemudian dibagi secara adil dan sesuai dengan hitungan syariat Islam. Nah, udah ketemu angkanya nih. Nah, nanti baru tinggal dibagi-bagi saja nilainya seperti itu. Oke, oke, sangat jelas, insya Allah. Satu lagi dari Ibu Sudarmi, ya Ustadz ya. Ya, Masya Allah, ini materinya nggak cukup cuma minggu ini aja kayaknya aduh. Ustadz. Ini soal Karena terakhir dan di antara terakhir Bu ya. Oh, masih ada lagi nih. ya, iya, jelimet Ustadz ya kalau sudah berbicara masalah Ya, ya. warisan ini ya. Ini dari Ibu Apalagi Sudarmi, Afwan Ustadz, jika kita mempunyai harta dan di atas namakan ayah kita, sedangkan ayah sudah meninggal dan ahli waris lain tidak mengerti itu harta kita karena ayah tidak menginformasikan dengan jelas ke mereka. Itu sebaiknya tetap dimasukkan ke harta waris atau seperti apa enaknya Ustadz? ya. Jadi kalau udah atas nama ayah gitu ya, maka seharusnya dimasukkan ke harta waris. Karena itu harta kepemilikan resmi itu punyanya ayah dan nanti kan harus dibagikan kepada ahli warisnya. Maka dimasukkan ke dalam harta warisan dan nanti baru dibagi seperti itu. Kadang kan bisa saja ceritanya misalnya si A itu membangun rumah untuk orang tuanya di tanah warisan yang kata orang tuanya itu punyamu gitu misalnya. Kemudian dibangunlah rumah itu. Hmm, Tapi ternyata ketika orang tua dan atas nama orang tuanya masih Ustadz. Ketika sudah ya. meninggal entah Allah walam lupa atau bagaimana orang tuanya tidak membalikkan nama atas nama anak yang sudah membangun rumah itu. Nah, itu bagaimana Ustadz? Nah, itu yang repot ya. Iya, Jadi kebanyakan kasusnya begitu Ustadz. betul. Jadi tadi yang kita katakan, makanya kalau ada wasiat kan buat orang non ahli waris ya. Kalau ada hibah yang ingin diberikan kepada anak, minimal ada saksi yang adil dan jujur. Saksi itu bisa 2 laki-laki atau 1 laki-laki 2 perempuan dan tidak harus dari pihak keluarga. Itu kalau memang kita nggak mau repot tulis-tulis segala macamnya. Nah, jadi sekarang untuk sistem sistem apa namanya amanah itu kan memang semakin berkembangnya zaman kan akan semakin rumit kalau misalkan kita cuma berpaku dengan ucapan saja. Nah, makanya ada Betul. keharusan untuk mencatat, keharusan untuk mendatangkan saksi kalau memang misalkan ingin diberikan tadi. Seperti itu, Ibu. Nanti misalkan dia sudah bangun rumah, ya ternyata tanahnya diklaim kan seperti itu. Ini adalah Hmm, warisan. Terus nanti harus dibagi lagi. Jadi kan repot iya dia bagi yang betul. punya rumah, Repot. oh tanahnya sudah dipakai nih, berarti mau nggak mau dia harus belikan kepada ahli waris yang lain. Betul, Nah, betul. seperti itu, Ibu. Itu orang tuanya yang lupa itu dosa nggak sih Ustadz? Dosa atau tidak, wallahu a'lam, tapi memang seharusnya kalau, ketidaktahuan itu Ibu, itu tidak masuk dalam hukum taklif atau hukum berdosa atau tidaknya seseorang. Tapi kalau memang dia sudah tahu tapi tidak melakukan, itu bisa, menjadi dosa bagi dia, wallahu taala a'lam. Masya Allah. Ustadz satu lagi ya Ustadz. Oke oke, nggak apa-apa nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Ustadz ya. Masya Aman Allah. Ini aman. terakhir Insya Allah. Saya Dari Ibu kuliahnya Diah. masih masih sore kok kuliahnya, Pak, aman. Oh iya oke. Baik Ustadz. Alhamdulillah acaranya Ahwan izin. Ya Alhamdulillah Ustadz. Materinya sangat-sangat menarik ya. Eh, menggugah rohani kita semua. Ahwan iya. izin bertanya lagi, apakah dalam Islam dikenal harta gono gini? Misalnya rumah yang atas nama suami, tetapi sebetulnya ada harta istri di situ. Bagaimana nanti pembagiannya, Sukron? Misalnya membeli Iya. sebuah aset setelah menikah, Ustadz. Jadi kalau aset setelah menikah itu kan biasanya harus ada atas nama dulu kan ya? Iya, biasanya kan atas nama satu orang. Biasanya kebanyakan nama suami saja atau nama istri saja. Itu Iya. bagaimana kalau salah satu meninggal, Kalau Ustadz, sudah ada pembagian? atas nama berarti sudah jelas. Itu tidak termasuk dari harta gono gini karena sudah tercatat.
Jadi mungkin harta gonogin itu misalkan satu rekening itu rekening istri gitu ya, atau satu rekening gitu, isinya harta suami dan harta istri gitu. Nah, makanya penting bagi ibu-ibu sekalian agar tidak terjadi harta gono gini, harta suami itu punya suami, harta istri itu milik istri. Jadi akan salah nanti ketika ada bilang harta istri milik istri, harta suami milik istri. Nah, itulah gono gini. Jadinya seperti itu. Ya, maka gonogini itu adalah sebuah harta yang memang tidak jelas kepemilikannya. Misalkan ada satu rekening nih yang ayo kita tabung sama-sama yuk buat bangun rumah di masa depan. Nah, seperti itu. Nah, maka nantinya akan berefek pada warisan. Ya, maka dari itu harta itu harus jelas. Punya ibu itu sekian, jika suami ngasih gaji sekian ya udah sekian gitu. Tapi kalau hartanya digabung bersama-sama, itu nanti khawatirnya ketika wafat itu masuk ke harta gonogini, dan harta gonogini itu memang ada dalam Islam dan pembagiannya mungkin akan sangat rumit ya, karena nantinya harus dihitung juga secara hukum juga seperti itu, agar nanti muncul keadilan bahwasanya harta istri itu sekian dan harta suami itu juga sekian. Makanya Islam itu sangat sempurna ketika kita diperintahkan bahwasanya harta istri itu istri, suami itu suami, itu untuk mencegah harta gonogini itu tadi. Tapi kalau aset ataupun apapun itu yang sudah ada atas namanya secara hukum itu resmi, maka aset tersebut milik orang yang ditulis namanya tersebut. Begitu Ibu. Semoga dirahmati Allah. Semoga membantu untuk menjawab. Bagaimana hukumnya kalau orang yang mau menikah kemudian membuat perjanjian prenup? Kan sekarang lagi musim nih Ustadz. Jadi biar dari pihak suami istrinya sama-sama mampu, misalnya kaya-kaya nih, biar tidak mix hartanya satu saat kalau sudah menikah ataupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu Ustadz. Boleh nggak sih Ustadz mempunyai perjanjian prenup itu tadi, pranikah ya? Di luar ini berarti ya, di luar hukum waris berarti ya? Atau berkaitan dengan hukum waris? Oh iya, di luar hukum waris. Jadi perjanjian pernikah itu adalah kesepakatan antara dua belah pihak Bu ya. Jadi pernikahan itu syarat khususnya kan memang ada, misalkan kita harus mencari yang baik agamanya, kemudian baik hartanya, bagus rupanya gitu ya. Itu kan relatif ya. Dan satu lagi baik keturunannya. Tapi kalau kita mensyaratkan suatu hal tertentu dan itu harus dan salah satu dari pasangan atau kedua pasangan itu sepakat, misalkan istri atau calon istri mensyaratkan sesuatu bahwasanya hal-hal tersebut harus sekian sekian, tetapi syarat tersebut tidak keluar dari batasan syariat, maka persyaratan tersebut boleh Ibu ya. Misalkan istri mensyaratkan kalau nanti setelah nikah kamu nggak boleh banyak berhubungan dengan lawan jenis, itu boleh, karena itu tidak melanggar syariat. Jadi syarat-syarat yang melanggar syariat itulah yang nantinya menjadikan perjanjian pranikah itu tidak dilarang. Tapi perjanjian pranikah itu sebenarnya hukumnya tidak ada hukum dalam syariat, maka dia termasuk dalam kebolehan, karena nanti akan ditinjau dari segi manfaat atau mudaratnya, seperti itu.